yamasuna fiha nasabun wa la yamasuna fiha lughub amma ba'du. Hadratul mukarramin teman-teman para alim, Yai Sepuh Misepuh utaminipun Sayyidul Baik panjenenganipun Bapak Masyaikh keluarga, wabil khusus yang sempat kita sami panjenengan Bapak Badri keluarga ingkang tatat ini bisa kula panjang sami ingkang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepisan mengesar-esar melahirkan syukur kita kehadirat ilahi Rabbi bikoli hamdan wa syukran atas limpahan rahmat taufik hidayah ikut sehingga ewadha menikah kita dipundakdirakan sakit sarang pertemuan kembali untuk kali kedua masyaikum kanti kawanan sehat walafiat mugi-mugi kanti wonten padrehoni utawi silaturahmi menika estu-estu buka berkah nanti tercatat ini Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholiha maqbulah menjamil badal yaumil qiyamah amin. Salam salam muga tetap dumateng junjungan kita Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi dumateng para keluarga sahabatipun kanthi ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para bapak, para ibu yang kula hormati, alhamdulillah wekdal menika kita dikontakiraken saged mangkapan malih yuswanipun tasih dipun paringi yuswa sing panjang sing dipun paringi kesan ugi sedherek kita semakin tambah pramila sak menika niat awal cikal bakal anggen kita kritis silaturahim dipun paringi wadah reuni keluarga Bani Badri menika tujuanipun supados kita sedaya satria kita sedaya dipunkenalaken ajaran agama Islam ingkang supados boten nyasar saged wilujeng wonten donya ngantos dumunipun akhirat. Sebab teng hadis dipunjelasaken hadis nomor 18 pungalipun ayat khulul jannata qatiun dari Kanjeng Nabi. Tidak akan bisa masuk surga siapa itu qatiun. Qatiun itu orang yang megot, orang yang putus. Tidak akan bisa masuk surga orang yang putus, memutus apa takdirane ay qati ar-rahimi, orang yang memutus silaturahim. Itu sedikit hadis nomor 8 dari Kanjeng Nabi. Orang yang memutuskan silaturahim tidak akan bisa masuk surga dengan Nabi. Kalau kata-kata tidak bisa masuk surga ini termasuk ancaman sing luar biasa. Terus niku mboten barang sing remeh, barang sing medeni. Pramila menika hadis sing nomor 18 ini termasuk hadis ancaman. Yang jelas hadis niki ada hadis sebelumnya, yaitu yang nomor 17 yang berbunyi man ahabba ayyusallahu bi rizqihi wa yusa'allahu bi asari fayasir rahimah. Sedangkan hadis yang 8 nomor 17 ini adalah hadis motivasi, memberi semangat sapa sing siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dilapangkan dan dipanjangkan umurnya fayasir rahimah, maka hendaklah menyambung silaturahim. Ini sangat pentingnya silaturahim. Kalau ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, fayasir rahimah kata Nabi, maka hendaklah menyambung silaturahim. Maka dari itu ada kesempatan sing ngaten iki, kesempatan luar biasa. Kita harus selalu mendidik mewawas diri, makanya awal dewi kerantan ini dalam Kanjeng Nabi, ini dalam Gusti Allah harus betul-betul fayasir rahimah, supaya kita itu betul-betul dilapangkan rezekinya dan diberi umur yang panjang. Ini hadis sangat pentingnya silaturahim sehingga ada namanya hadis motivasi yang nomornya nomor 17. Sedangkan Kanjeng Nabi mendawahkan hadis yang nomor 18 adalah hadis ancaman yang berbunyi la yadkhulul jannata, tidak akan bisa masuk surga sapa qati'un, orang yang memutus apa ay qati ar-rahimi, maksudnya memutus silaturahim. Ini kita harus hati-hati karena kalau di akhirat itu cuma dua negerinya, surga dan neraka. Kalau tidak bisa masuk surga ya otomatis wis jelas niku neraka. Pramila menika tujuan awal
anggenipun ngerintis Bani Badri supados sak kuliahipun sampai tekan anak putu mantu wabeh supaya selamat bisa selamat anggenipun kesantalan dunia langkung-langkung bijing ke alam akhirat. Pramila tujuan utama adalah untuk memberi motivasi, semangat, dan semangat, jangan sampai walah silaturahim. Maksudipun tak awake dhewe patuh nang gawe Rasulullah ngeten iki. Jangan sampai ada kata-kata anu kok dolan nang yo, sewes-wesane mampir pisan pamane wis tetok nang kene ora usah ya. Jangan kata-kata itu sampai muncul. Maka itu termasuk wis tanda-tandai putus silaturahim. Itu penting. Di samping itu Gusti Allah ngidawuhaken wonten ing surat Muhammad ayat 22 sampai 23. Ini kita sing maca Quran ikut ningali surat Muhammad ayat 22 sampai ayat 23. Qulilipun bismillahirrahmanirrahim. Bahal masa itu intala itu antum situ fil ardi wa tuqatibu arhamakum. Ya artinya ketika kalian berpaling dari Allah itu perintah Allah dihiraukan, diabaikan. Silaturahim perintah Gusti Allah, amal soleh perintah Gusti Allah itu diabaikan. Ini nang surat Al-Fatihah wonten ilaman tawalla wa kafar. Kalau ada orang yang tertarik ingkar dengan kataku sing liwat dia, liwat ustaz, liwat sapa ae melalui dawuh Quran, maka falnatibullah adabat akbar kata Allah, maka dia akan aku siksa dengan siksa dia sangat pedih. Inna ilaina ya bahum summa inna alaina hisabahum. Itu surat yang ditulis waktu. Sesungguhnya atas kamilah hisab manusia seluruh dunia dan atas kamilah semua akan kembali kata Allah. Maka dari itu kita harus berhati-hati. Kita selalu tujuannya pun mengarahkan dumateng kita sak dunia kita mengantas berbanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Bal asaitum itu ketika kalian berpaling dari Allah, kemudian kalian membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan di muka bumi termasuk oke maksiate, oke berbuat sing nang melanggar sama norma agama. Termasuk bumi yang betina kan muni ya asi amat tastahi anta al-ghabat bidunya walam tampak namsa kami mengasi inaka tolabat ni wa matolabtuka. Hei orang-orang sing durhaka, wong sing maksiat sing rusak bumi yang dhuwurku, kowe pada izin karo aku bumi kan ngoten. Inaka tolabat ni wa matolabtuka, sesungguhnya kamu itu butuh dengan aku tapi aku tidak butuh denganmu, kata bumi tiap hari. Terus bumi ini tidak butuh awake dhewe. Contoh nek wong meninggal dunia ya bumi aman-aman aja, karena wong mati aman-aman. Tapi kalau bumi sing kering, serap bumi sing wadi, serap bumi sing batuk, bahkan nek bumi sampai hancur, menungso mesti rusak. Malahnya bendina muni inaka tolabani wa matolabtukan. Itu kita betul kitab Darul Akbar. Malahnya kata Allah kalau intawala itu kemudian kalian membuat kerusakan wa antum situ fil ardi, kerusakan di muka bumi, wa tuqati wa arhamakum, lalu memutus silaturahim. Terus di dalam Gusti Allah, ketika kalian berpaling dari Allah seloro, kemudian kalian membuat kerusakan di muka bumi, lalu memutus silaturahim. Dari dengan satu ayat kalau ada berapa perilaku yang jelek. Wonten 3 siji membuat kerusakan di muka bumi, sing nomor loro berpaling pada Allah, sing nomor 3 memutus silaturahim. Silaturahim digampangke. Maka kata Allah Subhanahu wa taala ayat sak terusipun ayat 23, ulaikal ladzina la'anahumullahu wa asamahum wa a'ma absarahum. Ulaikal ladzina la'anahum, mereka adalah orang-orang yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong sing terpaling Gusti Allah membuat kerusakan di muka bumi, gampangnya putus silaturahim. Maksudnya nengok-nengok memutuskan silaturahim, orang-orang itu adalah dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sing dawuh Allah surah Muhammad ayat 23. Lah laknatnya apa? Dipilih si laknat, pengertian laknat mereka nggih menika aqartu wal ibadu min rahmatillahi ta'ala. Min rahmatillahi ta'ala. Laknat itu adalah diusir dan dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diusir dan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, aku balik nanti planet dan Pluto dan bulan itu juga milik Allah. Tidak bisa.
diusir gurune, guru liya, diusir maratuane, maratuane sakit tablet diusir Gusti Allah. Niku paling bahaya. Melakon niku ancamannya orang yang putus silaturahim. Ulaika alladziina la'anahum, yaitu mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah fa'asomahum. Maksudnya lalu Allah bikin tuli telinga mereka. Fa'asomahum, orang yang putus silaturahim oleh Allah dibikin tuli telinga mereka. Telinga mereka dibikin tuli, lalu Allah bikin tuli telinga mereka. Terus tuli dari mendengar, maksudnya bukan tuli dari mendengar. Mereka juga bisa mendengar dari nasihat. Jadi orang-orang itu bisa mendengar nasihat, tapi dia tidak bisa menyentuh nasihat Allah. Makanya orang-orang yang sering memutus silaturahim itu adalah orang-orang yang paling sulit dinasihati oleh siapapun. Wong-wong sing gak belum silaturahim, sing kemudian terus ayat wa a'ma basarahum, dan Allah jadikan mata mereka buta. Mana itu bilang dari putus silaturahim oleh Allah dijadikan matanya buta. Maksudnya buta dari melihat, yaitu buta melihat dari hal-hal yang bermanfaat. Jadi orang-orang yang biasa putus silaturahim kata Allah, walaupun matanya bisa melihat hal-hal yang manfaat, tapi tidak bisa menyentuh sedikit pun. Tolong atine mengabaikan sekolah. Kalau niku surat Muhammad ayat 23. Para masa menika itu sangka berhati-hati Bani Badri mulawan awake dhewe supados awake dhewe terus menerus inggih menika ada gerakan silaturahim. Inggih termasuk salah satunya yang wonten menika. Ugi surat-surat itu Gusti Allah dawaken surat Al-Baqarah ayat 27, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bi ayyusal wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Pertama, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian tersebut diteguhkan. Awal dhewe niku biyen dijanji Gusti Allah, pertama sanggup dadi wong Islam, sanggup ibadah Gusti Allah, sanggup silaturahim, sanggup ikhwanul mukmin. Kemudian sing wis nang kono mengke wis disepakati terus berikrar. Yang kedua, wa yaqta'una amarallahu bi ayyusal kata Allah, dan orang-orang yang memutuskan semua yang seharusnya disambung, memutuskan semua yang harus disambung. Misalnya awake dhewe silaturahim ini silatur bertemu rahim itu sangat raket. Awake karo bapake karo ibuke. Terus awake karo tunggale ibuke. Awake dhewe karo tunggale bapake, karo mbahe, karo bude, karo pakle, karo anak-anake, karo putune, karo mantune. Kuwi sesuatu yang seharusnya disambung, tapi diputus, tidak digoleki sama sekali. Wis niat medhot silaturahim itu kata Allah, sanes kata Allah. Surat Al-Baqarah ayat 27. Maka Allah suruh menyambung, malah dia mutus. Masa Nabi Muhammad SAW suruh menyambung, kita mutus. Awal itu silaturahim diabaikan, digampangi, sebab sebisa pemahaman kota-kota. Dan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka mereka adalah orang-orang kata Allah, ulaika humul khasirun. Wong sing ngoten niku adalah orang-orang yang sangat rugi, rugi yang amat rugi sudah akhirat, karena tidak bisa diulangi kembali. Terus ternyata Pak, silaturahim itu sekecil apapun niku hikmah luar biasa. Di samping kanjeng Nabi nganjurne, agama nganjuraken, Gusti Allah nganjuraken. Di samping kanjeng Nabi punya hadis memberi motivasi dan hadis ancaman. Motivasi karena awalnya supaya tetap silaturahim, karena silaturahim manfaatnya luar biasa. Ancaman karena supaya kita tidak memutuskan silaturahim dengan sanak sekeluarga, sanak famili. Karena memutuskan silaturahim itu ancamannya begini, layak khulal jannah, tidak akan bisa masuk surga. Sopok kotiun, orang yang memutus silaturahim, air kotiku rahimi, maksudnya orang yang memutus silaturahim. Para bapak, para ibu, yang Allah hormati, para masyarakat monggo
karena kita masih diberi kesempatan yang luar biasa. Sing kula sampai nang tawa dawuhipun Gusti Allah bengkar lompo yang Mbak bidawuhipun Kanjeng Nabi awake wajib mendidik mengarahnya dumateng anak-anak kita. Terus kita harus sesuatu yang seharusnya disambung itu jangan sampai diputus karena Allah merintahnya supaya nyambung, Kanjeng Nabi nggih merintahnya supaya kita nyambung. Artosipun silaturahim. Pengertian silaturahim adalah silaturahim bertemu rahim sanarakat. Maksudnya bertemu sama rakyat itu kita berhubungan datang griya itu sehingga nemu betul-betul soho market silaturahim itu pada karo nengko cipta seiring nekani marang wong sing silaturahim kalawang. Iki penting sangat silaturahim napa sebab tujuan kita menika mulai awal supados kita dipun paringi slamet donya sampai temanipun akhirat. Wasikal ladil taqarraba bilan janabi sumaro. Besok niku wong iki bakal digiring ning neraka, ning swarga kanggone wong-wong sing takwa niku sumaro secara rombongan. Gerombol oh bali-bali endi, anu gindi, anu secara gerombol-gerombol. Para semono menawi kita panjang derek tuntunan Kanjeng Nabi, tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bakal selamat dunia dengan kuki demi akhirat Allahumma amin. Sing terakhir penting itu silaturahim sing biasanya saya sampaikan utawi cara kita dengar itu ada 10 keutamaan bersilaturahim. Sing sebisa mun silaturahim itu Allah akan meridhoi. Padahal awake sholat atau awake amal itu mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lek ndak diridani Allah Subhanahu wa taala walaupun ngamal wiritan semuanya utuh, sholat sampai digolek akur itu marbudatul labuban ndak ada artinya. Sedangkan silaturahim itu adalah Allah meridhoi. Yang kali akan membuat gembira berdasarkan hadis. Terus wong silaturahim berdasarkan hadis dia akan membuat gembira terhadap orang. Contohnya Abdul Akmal itu khulusururi ala mu'minin. Amal yang paling utama adalah membuat orang lain gembira. Tentu wong silaturahim itu membuat gembira terhadap orang lain. Contoh, misalnya pulang aku dan mahku, tidak mungkin aku susah, aku malah lebih senang. Kalau dia tanya Pak Nangin tuh, sampai dia nanti dia tidak ngeten. Tak kira dari ini pas corona. Kok sampai dari ini tak seneni. Kowe duwe mobil mandane berarti mobilmu tidak berkah. Semakin tambah rezeki malah lali karo palingmu. Terus itu penting itu silaturahim. Terus mau silaturahim niku ketika kita hadir nggih tengene dulure niku malah dulure niku seneng. Niku dawuhe Nabi, "Afdhalu amal idkhulu sururi ala mu'minin." Amal yang paling utama membawa orang lain yaitu orang lain yang gembira untuk apa? Nomor kali ke nomor 3 keutamaan silaturahim nggih menika kesukaan para malaikat. Terus wong si ahli silaturahim malaikat seneng. Karena malaikat itu yang pun ahli silaturahim sesama malaikat. Nomor sekawan. Terus kitab itu ambil dari kitab Tabul Ghafilin. Jadi dari kitab Tabul Ghafilin ke Tenggara Pulau Piyambak. Ambil dari kitab Tabul Ghafilin. Nomor sekawan mendapat pujian kaum muslimin kepadanya. Jadi orang silaturahim itu dipuji oleh orang-orang muslim. Istilahnya wong seneng morong itu malah terjadi orang yang terpuji, bukan jadi orang yang hina. Terus meminta maaf itu lebih baik dari yang memberi maaf, tapi yang memberi maaf lebih mulia daripada yang minta maaf. Yang nomor 5 yaitu memarahkan iblis yang tertutup. Wong itu lek sedep silaturahim, iblis niku semakin marah, semakin benci datang yang Allah. Lek wong nyender silaturahim, iblis semakin demen karo wong kuwi. Wis ora apa-apa. Allah nang omah itu lawan ditutup enak manjajan kawasan dadak rono. Dua men nggo uyu-uyu iblis. Tapi lek silaturahim, iblis niku marah. Lek wong sing demen marah iblis berarti wong sing iblis. Jangan suara. Yang nomor 6 memanjangkan usia. Meskipun usia sudah ditentukan, tetapi Allah menurunkan yang namanya sabar musabar. Terus walaupun usia manusia sudah ditentukan, tapi Allah menurunkan yang namanya sabar musabar. Kerana sering silaturahim, karena Gusti Allah sing kersane itu tidak mungkin
Idza arada azana ayaqula lahu fayakun. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah mengendaki sesuatu maka Gusti Allah mengatakan kun fayakun, maka langsung jadi. Ini luar biasa. Ini kan tentang cerita pun Nabi Musa. Nah, kok pun oleh wahyu sang Gusti Allah Subhanahu wa taala kon nyampe ning pamane Musa. Iki sampai nang pamanmu, lek pamanmu umure 40 dina kas tak jabut. Akhirnya Nabi Musa nyampe nih paman oleh wahyu Gusti Allah kapune nyampe ning tanggulnya panjenengan 40 dina badhe penjabut. Akhirnya pun pamannya nangis. Bangun dan Nabi Musa, tidak usah nangis. Uang kabeh mesti mati, mulakno waktu 40 dina nggih ngamal sing apik. Nggih ngamal sing akeh ndonga kan salat lan silaturahim, mulih ning apal sing apik. Niku padha karo jawab dhewe kanjeng Nabi, aksiru ala dakwati, aksiru ala amali sholihati, aksiru ala silaturahim. Moga-moga mengamal sing bagus, moga-moga nundungan Gusti Allah, moga-moga silaturahim. Niku padha karo dhewe kanjeng Nabi. Ternyata setelah piyambakipun waktu yang 40 niku damel silaturahim, ngamal sing sae, ana donga, setelah mendapat usia berfungsiane lah nglakoni apik niku wis oleh 39 dina. Nabi Musa oleh wahyu saking Allah Subhanahu wa taala kon nyampe di pamannya Musa, iki sampe nang pamanmu ndak situ tak jabut nyawane, tapi tak tambah 100 tahun. Iku ada bisa ngoten niku. Kelakno sing darani walaupun usia niku sudah ditentukan, tetapi Allah menurunkan yang namanya sahabat. Kelakno yang nomor 6 kalau wau silaturahim itu bisa menambah usia, panjang umur. Di nomor itu silaturahim, orang yang rajin silaturahim bisa menambah barokah dan cukup rezekinya. Rezeki itu rawakeh sampai cukup, boten kathah sampai barokah niku sembarangan insyaallah tetap. Si nomor 8, orang yang memperbanyak silaturahim ini mereka membuat senang yang telah membuat senang kepada orang yang setelah mati, karena mereka suka anak cucunya bersilaturahim. Maksudnya ngeten, ketika awak dhewe punya orang tua, misalnya orang tuanya sampun dipun Allah Subhanahu wa taala, terus anaknya silaturahim niku wong tuane nang kono kaya oleh kiriman terus oleh pahala. Piyambakipun seneng sangat keranten anaknya seneng silaturahim. Misalnya awak didik anaknya silaturahim. Ternyata ketika awak sudah meninggal dunia ternyata ada dampak kan gitu. Nang kono awak oleh kesenangan mergo anaknya saling silaturahim. Padha karo salat tarawih niku baru panjenengan pitakon ya Muhammad apa fadilah salat tarawih sunah kok dipangati terus kanjeng Nabi dawuh salat tarawih niku sedina wonten tanggal 1 mongko dosane wong di ngapura padha karo bersih padha karo bayi bar lahir kok ibune. Niku wonten kitab napa durut nasi kan wonten nggih. Lajeng lek kaping kalih napa Muhammad lek nomor loro mongko salat tarawih sing nomor loro malam kedua mongko wong sing salat tarawih dosane di ngapura ugi sampai dosa wong lorone, wong tuwa lorone ya di ngapura walaupun wong lorone sampun semari tak ngapura. Ternyata amal saleh niku bisa membawa amal dene awake dhewe sampai tekan tiyang sepahipun. Pelakno ten mriki wong sing seneng silaturahim niku bisa membuat tenang terhadap orang tuanya yang sudah meninggal dunia karena melihat anak cucunya tidak dapat silaturahim. Nomor 9, silaturahim itu bisa memupuk rasa sayang, bisa memupuk rasa sayang di antara keluarga atau famili sehingga timbul semangat saling membantu ketika berhajat. Ini penting. Wong lek biasa ngomong silaturahim bisa membuat semangat di mana keluarga, famili, terus bisa membantu ketika salah suci keluarganya mungkin dua hajat. Contoh, awak dhewe mau silaturahim, tidak tahu. Misalnya wali sama bani sing sak dhuwure bapak niku surat tunggale bapak awak dhewe niku 12 ya, tunggale mbok 12 termasuk enten almarhum Pak Dekaliman. Kan silaturahim kan putus. Sampai anak-anak ini ku terus terang mawon kalau niku oleh anake jenenge Kang Minto, Kang Sopone waris omahe kan boten ngetok yang saniki napa maneh jenenge Sawi itu kan termasuk putus, berarti kan ndak mergane ning kono biyen ndak dilatih terus sampai diputus nih. Maka di situ pomo dhek moro-moro
urip sampai 10 tahun sampai 15 tahun udah moro-moro tiga ini walaupun mas walaupun dulur cedek tapi malah pada orang dia lah ini gue penting melakukan silaturahim ternyata negara mereka bisa memupuk rasa sayang kasih sayang antara famili dan keluarga dan sehingga kalau timbul semangat saling membantu ketika berhajat. Maksudnya mergo cedok kaya reuni ini kan seakan kan menyatu ketika berkait sunat. Wah, kayak mantu, wah karo rapi. Awake dhewe timbul semangat. Udung gawe timbul semangat ngarepe bantu apa ya bantu napa nek budungane. Keranten bedina silaturahim. Ini luar biasa. Para sama menika hal-hal yang dialami oleh orang-orang yang jahiliyah ya berilmu niku jangan sampai kita tiru. Itu contohnya awake dhewe akeh keluarga besar dari Bani Badri dari Ibu Minah niku termasuk niku nyoto kemawon kira-kira sing roh keluargane Duriyae Pak Galiman niku kira-kira sing akrab saiki sing kerep mriko paling Kang Muhdawani Kang Muhammad Rahmat kira-kira lek kula yo nek apa mergane napa niku pertama yo ora tau rono kono ndak tau rene terus asal awalnya yo mereka nggak dipupuk semacam itu perang sama itu tujuan pulang ini awal dhewe ingin menika koreksi awal dhewe mawas diri karena ini sudah dibentuk oleh Bani Badri sing diketuani Bapak Muhyiddin ini monggo jangan sampai kita memutuskan sesuatu yang seharusnya disambut iki ae sing wopane sampai sak buyae sak mantu tekan sok sampai hilang mergane niku hikmahe luar biasa. Yang terakhir nomor 10 keutamaan silaturahim adalah menambah pahala sesudah mati. Terus wong wis mati niku silaturahim akan menambah pahalanya karena akan selalu dikenang dan didoakan karena amal kebaikannya. Ternyata walaupun ahli silaturahim lek wis mati eling-eling nyambian yo silaturahim wis ke tamu. Tapi lek ndak tau metok biasanya promo teko 45 teko 100 teko 1000 hilang misalnya biasa ndak awor kan ngoten. Itulah keutamaan 10 keutamaan silaturahim yang perlu dan sangat penting saya sampaikan supaya awak dhewe harus menjaga sesuatu yang seharusnya disambut jangan sampai diputus karena itu perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW dan juga silaturahim itu ada hadis 2 hadis nomor 17 adalah motivasi yang hadis nomor 12 adalah ancaman agar kita tidak termasuk orang yang melakukan ancaman dari Allah dan Rasulullah SAW. Kalau kita cek asmanten, kira langkung ibu nyuwun pangapunten. Aku qolihat tawallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.